Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Hakim-Hakim pasal 21 dan teksnya ayat 13 sampai 25. Dan saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 13 sampai 23. 600 orang Bani Benyamin keluar dari bukit Batu Limon. Mereka melarikan dari anak-anak perempuan Shilo itu menjadi istri mereka sebab masih belum cukup perempuan-perempuan bagi Bani Benyamin. Paragraf yang kedua ayat 23 sampai 25. Akhirnya Bani Benyamin pulang ke milik pusaka mereka dan membangun kota-kotanya kembali, dan orang Israel juga pergi dari sana masing-masing menurut suku dan kaumnya. Kesimpulannya, orang Israel memanggil 600 orang Bani Benyamin dari bukit Batu Limon dengan damai. Mereka merasa kasihan dan menyesal akan perbuatan mereka. Namun tidak menyesal dan merasa kasihan kepada penduduk Yabes Gileadnya. Itu juga aneh. Kemudian tua-tua umat membolehkan orang Benyamin melarikan dari anak-anak perempuan Shilo itu menjadi istri mereka. Karena itu, sebab masih belum cukup perempuan-perempuan bagi Bani Benyaminnya, kira-kira 200 orang. Akhirnya Bani Benyamin pulang ke milik pusakanya mereka dan membangun kota-kota kembali. Dan orang Israel juga pergi dari sana masing-masing menurut suku dan kaumnya. Menurut kita, mereka berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, sebab tidak ada raja bagi mereka. Mereka berperang tanpa hubungan dengan Tuhan. Juga mereka mengorbankan banyak orang untuk mereka sendiri, bukan demi Tuhan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, tidak dijelaskan tentang Tuhan. Hari ini pun juga tua-tua umat pun memberikan strateginya menurut pandangannya sendiri. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menjawabnya? Ajaran tentang manusia. Pertama, orang Israel memanggil 600 orang Bani Benyamin dari bukit Batu Limon dengan damai. Mereka merasa kasihan dan menyesal akan perbuatan mereka. Dan mereka berpikir, itulah saudara kita, saudara kami. Kedua, tua-tua umat membolehkan orang Benyamin melarikan dari anak-anak perempuan Shilo itu menjadi istri merekanya. Sebab masih belum cukup perempuan-perempuan bagi Bani Benyaminnya. Itunya strategi dari tua-tua umatnya. Aneh. Sebenarnya lebih baiknya mereka mengaku kesalahan dulu. Mereka juga hentikan sumpah di hadapan Tuhan itu melalui doa. Dan kemudian harus memberikan perempuannya kepada mereka. Namun mereka tidak memilih cara ini. Ketiga, Bani Benyamin pulang ke milik pusaka mereka dan membangun kota-kotanya kembali. Dan orang Israel juga pergi dari sana masing-masing menurut suku dan kaum. Dan keempat, mereka berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, sebab tidak ada raja bagi mereka. Sebenarnya ada. Tuhanlah raja bagi mereka. Namun mereka sudah lupa tentang ini. Aplikasinya. Pertama, berdamai dengan sesama, jemaat dan saudara supaya tidak menyesal. Kalau membuat keras dan memukul mereka, dan dengan emosinya demikian itu pasti akan menyesal. Kedua, tua-tua atau pemimpin rohani pun harus mengambil keputusannya di dalam doa dan menurut Alkitab. Janganlah mencari strategi hanya dengan pikirannya sendiri dan dalam pengalamannya sendiri. Ketiga, dalam kondisi apapun tidak boleh mengorbankan orang lain. Dengan alasan apapun itu tidak benar. Kita lebih banyak mengorbankan diri. Keempat, tetap mengaku bahwa Tuhanlah raja kita. Itu harus ingat dan harus mengakunya. PR praktek hari ini, majelis jemaat dan gembala sidang pun harus mengambil keputusan di dalam doa dan menurut Alkitab, dan tetap mengaku bahwa Tuhanlah raja kita. Ya benar, zaman itu mereka berpikir tidak ada raja bagi kami. Namun kita sudah tahu Tuhanlah raja kita, raja kami, dan Tuhanlah
Maha Kuasa, Maha Esa. Pada waktu kita menyertai Tuhan dan Tuhan menyertai kita, pasti kita akan menjadi pemenang di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.